Halo Sobat Easy Stock. Kita mau bahas saham-saham pilihan ajaib sekuritas. Pastikan mengikuti pola tradingnya mereka, margin trading. Ada 3 saham, SSMS, ITMG, AMRT. Dan ada analisa teknikal. Kalau margin trading nih biasanya perusahaan-perusahaan yang memperoleh alokasi margin trading yang tinggi, artinya mungkin di atas 50% lah kalau ini ITMG. Kita lihat grafik ya, ITMG ITMG. Coba kalau kita lihat order price-nya ITMG, baik. Marginnya 55% ITMG. Bagus dan dia lagi naik terus ya ITMG. Kalau kita lihat tadi SSMS margin tradingnya berapa? 45, lebih gede ITMG ya. Kalau AMRT margin tradingnya 55% juga. Jadi yang dipilih adalah margin trading yang 45% ke atas. Cuma kalau Anda mau follow sekuritas, ini kan ada misalnya SSMS buy-nya 1450, target price-nya 1500, stop loss-nya 1410, lebih kecil dari 1410 Anda stop loss. Ini artinya ini sama semua ITMG juga AMRT ya. Kalau Anda buy dan target price jual itu mengikuti polanya sekuritas, itu untungnya 3-4% aja. Dan stop loss-nya juga sekitar 3-4% juga. Minusnya berarti Anda kan. Nah, Anda harus lihat dari sudut pandang sekuritas. Kenapa dia mengusulkan ini? Karena dia cari makan dari komisi buy and sell. Anda profit di target price, sekuritas dapat komisi buy and sell sekitar berapa? 0,3% lah, let's say. Anda rugi minus 3-4%, sekuritas untung 0,3%. Makanya kan sarannya atau rekomendasinya trading jangka pendek. Ini mungkin trading 1 hari, paling lama juga seminggu, itu paling lama. Dan ini yang mengikuti technical sama juga ada. Kalau ini benar-benar mengikuti grafik ya. Kalau yang tadi mengikuti margin trading, tapi juga belinya dia melihat grafik juga pastinya. Nah, sekarang kesempatan ini kita hanya menganalisa analisa fundamental secara kuantitatif. Kita melihat nilai wajarnya berapa ini. Pantas kita beli nggak, punya upside-nya apa nggak di waktu-waktu ke depan. Kita nggak bicara sehari 2 hari, tapi kita lebih bicara 1 bulan. Paling cepet loh. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental bagus dilihat dari nilai wajarnya. Oke. Kita membahas dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett. Dan sekarang aplikasi yang menggunakan perhitungan Benjamin Graham dari 2 buku ini sudah Anda bisa gunakan secara free of charge di Google Play Store. Anda bisa membandingkan closing price daripada suatu saham dengan nilai wajarnya, tertinggi dan terendah. Kalau Anda orang technical, chartis, itu ada support dan resistance, seperti itulah. Ada angkanya. Angkanya dari mana? Murni dari laporan keuangan, tidak dari mana-mana lagi. Bukan prediksi. Tetap ada ekstrapolasi, yaitu pertumbuhan. Growth-nya berapa? Anda bisa lebih mengimajinasi, dan di Easy Stock itu ada alatnya untuk bisa Anda rubah-rubah. Nah, oke, kita lihat di Play Store. Nah, Easy Stock Anda bisa download, Anda bisa review.
Anda open, nah tuh, seperti ini. Anda klik Bendera Indonesia, ada 800 saham. Oke. Kita lihat dulu yang ITMG. MG, perusahaan batubara. Upside-nya 2 kali lipat. Harganya 35.000, tapi upside-nya bisa 80 ribuan. Oke. Kita buka panelnya. Laporan Q4. Pertumbuhan kita tulis sekarang konservatif 2% kurang aja sudah sampai 2 kali lipat kan upside-nya, potensial upside-nya. Terus kita lihat return on equity, rasio keuangannya. Return on equity hampir 40%, ini bagus. Profit margin 23% bagus. Debt to equity nggak sampai setengah, bagus. Working capital di atas 2,5 bagus. Ini bagus dan masih murah. Oke. AMRT ini 55% tradingnya. Ini apa artinya? Closing price 1875. Nilai wajarnya nggak nyampe 700, berarti apa? Kemahalan. Oke, kita buka. Kenapa? Nah, kita buat rasionya. Rasionya itu, ini Q1 ya. Kalau dia 7% tuh kali 4, berarti 28, ini bagus. Tapi profit marginnya, tapi ingat, ini retail ya, Alfamart. Retailer emang untungnya rendah-rendah. Nah, silakan Anda pertimbangkan memasuk sini, tapi ini nggak ada upside. Kalau melihat fundamental nggak akan dilihat ini saham ini. Oke, kita lihat saham yang trading ya, margin trading. Ini juga 55%, sawit. Oke, wah ini bagus nih, 2 kali lipat upside-nya. Closing price pada 1450 bisa sampai 3000 lebih. Laporan keuangan udah Q1. Nih, return equity 14% loh. 14 kali 4. Itu kan berapa? 16, 1, 56%. ROE-nya. Debt to equity-nya sedikit di atas 1. Ya udah, sebetulnya benchmark-nya 1 ya. Tapi ini tipis-tipisan, tapi kan ada return equity yang bagus dan profit marginnya 46%. Ini ketolong, sangat profitable. Working capital-nya juga kurang dari 1. Nah, kalau kita lihat di sini memang kita lihat net cash-nya 3,4 triliun. Dia kalau buat nutup hutang jangka pendek kan nggak mungkin, pasti negatifnya 1 triliun lebih, ya kan? Apalagi dia nutup hutang jangka panjang hampir 2 triliun. Nah, tetapi dia punya free cash flow itu 3,2 triliun. Bagus. Nah, di sini pertimbangannya. Oke, kita lihat yang dari technical analysis, TAPG. Ada upside tipis sekali, cuma 6%, tapi downside-nya bisa sampai 40%. Nah, kita buka. Q4. Return on equity 15 oke, margin 19 masih oke. Working capital 1,4 bagus. Tapi kemahalan. Growth-nya juga untuk agro di 5% udah oke dong. Mahal ini. Oke, TAPG CMRI. CMRI ini perusahaan susu Cimory. CMRI Cisarua. Nggak ada upside, kemahalan. 4.000. Itu cuma 1.725. Nggak tinggi. Coba kita lihat. Return on equity ini udah Q1 ya. Return on equity-nya ya hampir bagus ya, hampir 20% ya. Margin 18% bagus. Working capital 4,3. Debt equity bagus. Ini persoalannya harganya udah diangkat terlalu tinggi aja nih. Coba kita lihat chart ya. Kita lihat chart. CMRI. Naik terus. Udah terlalu tinggi naik ya. Maksudnya harganya di bawah 3.000 yang benar. Coba bawah 3.000 malah 1.800. Oke, habis CMRI kita lihat Inco. Perusahaan nikel. Lagi naik daun, Inco. Nggak ada upside-nya. Kenapa?
kemahalan. Coba ya, sebelum kita buka panel, kita lihat harga nikel. Nikel. Coba kalau nikel turun kan harganya, ngedropnya jauh banget itu dari level di atas 45.000 ya. Itu satuannya apa, US dollar atau apa nih, per apa ini ya. Yang jelas tinggi harganya. Sekarang ngedrop terus kan. Dari bulan Maret itu yang level tertinggi terus ngedrop terus. Oke. Sekarang kita lihat. Dia kemahalan di sini. Kita lihat rasio keuangan Q4 7,7 di bawah standar. Profit margin oke. Working capital oke, debt to equity oke, tapi ini kemahalan. Hanya kemahalan. Oke. Sekarang abis info apa? ASLC. Coba ASLC. Kita lihat grafik harga. Turun tajam, baru naik. ASLC. Autopedia nggak ada upside, downside-nya 50%. Angka tertingginya cuma 88 perak. Q1 udah. Return on equity-nya 0,3, kalau kali 4 cuma 1,3 1,5 ya, paling banyak. Profit marginnya 3% nggak nyampe. Tidak produktif. Jadi sudah tidak produktif, harganya kemahalan. Gitu. Baik. Hari ini kita selesaikan presentasinya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Anda bisa membandingkan analisa teknikal yang banyak beredar di media, dan Anda bisa menggunakan easy stock sebagai pembanding untuk melihat nilai wajarnya berapa. Jadi nilai wajar itu sekali lagi berasal dari murni laporan keuangan. Ada di ekstrapolasi itu sisi earning, di sisi neraca yang isinya aset sama utang, ekuitas, itu tidak diekstrapolasi. Jadi as is. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.